Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Ada info menarik yang disampaikan oleh Oda melalui SBS volume 92. Dikatakan bahwa pernah ada kapal dari Wano singgah ke East Blue. Nah, siapakah mereka? Saya yakin banyak dari para fans One Piece akan mengaitkan mereka dengan Koshiro dan Zoro. Nah, lebih lengkapnya beginilah isi SBS tersebut. Ya, meskipun tak secara langsung membicarakan siapa tokoh tersebut, namun Oda akan memasukkan bagian kisah ini ke dalam cerita utama, tapi hanya sebagian kecil saja. Boleh dibilang mungkin hanya sebatas flashback seperti yang sudah-sudah. Kedatangan kapal dari Wano ke East Blue ini terjadi beberapa dekade yang lalu, yang artinya bisa itu terjadi 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan jauh sebelum itu. Oda sendiri tak menyebutkan angka pastinya, yang jelas ini akan mengarah pada dua nama yang diketahui tinggal di East Blue, yaitu Koshiro dan Zoro. Baiklah, mari kita bahas dua nama tersebut dilihat dari keterikatannya dengan negeri Wano. Namun sebelum membahas lebih lanjut, saya perlu mengingatkan bahwa ini merupakan sebuah opini yang mana masing-masing orang mempunyai pikiran yang berbeda. Jadi saya mohon sanggahlah dengan kata-kata yang baik dan bijak dari argumen teman-teman sendiri. Koshiro merupakan ayah dari Kuina sekaligus guru Zoro. Dia adalah master dojo di desa Shimotsuki East Blue. Menurut One Piece Yellow Data Book, desa Shimotsuki merupakan sebuah desa dengan jajaran bangunan ala Jepang yang akrab dengan seni bela diri yang menggunakan pedang. Nah, Koshiro sendiri memang sudah menunjukkan ciri-ciri yang mengarah pada natif Wano. Semuanya bisa dilihat dari penampilannya. Ya, banyak natif Wano yang selalu mengenakan pakaian tradisional mereka dalam kehidupan sehari-harinya, yang mana hal ini juga selalu dilakukan oleh Koshiro. Ada kecenderungan bahwa kimono merupakan pakaian khas dari negeri Wano. Mungkin tak hanya Koshiro seorang, ada juga Izo, sang komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige, yang menurut Fever Card Data Book, Izo berasal dari tanah Wano. Namun begitu, ini tak serta-merta langsung mengarahkan tokoh-tokoh yang berpakaian kimono dianggap berasal dari Wano. Yang saya maksud di sini adalah mereka-mereka yang meninggalkan Wano dan pergi ke dunia luar masih tetap mempertahankan ciri khas negeri asalnya yang berupa kimono. Nah, seandainya memang benar Koshiro berasal dari Wano, maka hal ini ada hubungannya ketika Dragon menemuinya. Ya, Dragon sendiri pada chapter 589 diketahui pernah singgah ke dojo milik Koshiro. Kita masih belum tahu apa tujuan Dragon pergi ke sana selain daripada mencari bekal seperti yang tertera pada panel ini. Jadi saya kira ada suatu perbincangan kecil di antara mereka. Nah, bagaimana seandainya jika dia mencoba mencari informasi dari Koshiro tentang Wano? Kita tahu bahwa Wano merupakan negeri tertutup yang menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah keterikatan mereka dengan abad kekosongan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemahatan poneglyph yang dilakukan oleh klan Kozuki. Ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, Wano dan kerajaan kuno mempunyai hubungan tersendiri. Ketika sebagian besar 20 kerajaan berafiliasi menjatuhkan kerajaan kuno dan kemudian menghasilkan pemerintah dunia, dari situ Wano mulai menutup diri. Mungkin saja mereka tak mau ambil bagian dari afiliasi tersebut guna menghormati kerajaan kuno, yang kemudian akhirnya membuat Wano menjadi negeri terisolir sebelum kedatangan Kaido. Ya, saya kira masih relevan untuk menghubungkan keterikatan Koshiro dengan Wano. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Zoro. Sejak diperkenalkan untuk pertama kalinya, Zoro sangat berambisi menjadi pendekar pedang terkuat di semesta One Piece. Yang kita tahu sejauh ini ada dua guru yang melatih Zoro, yaitu Koshiro dan Mihawk. Nah, yang menarik dari SBS tersebut adalah ada kalimat yang mengatakan salah satu keturunan dari orang yang berada di kapal tersebut adalah orang yang selama ini kita kenal. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman terkait pernyataan tersebut? Jika menurut saya, tak menutup kemungkinan bahwa garis keturunan Zoro dibawa oleh orang-orang yang berada di kapal tersebut. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, Zoro lahir di East Blue dari orang tua yang berasal dari Wano.
Atau yang kedua, Zoro kecil ikut dalam pelayaran dari Wano menuju East Blue. Lah, bukannya Zoro berasal dari East Blue? Menurut saya kata berasal bisa juga diartikan sebagai tempat di mana seseorang tinggal dan tumbuh. Dari berbagai informasi, entah itu dari manga ataupun databook, belum ada yang menuliskan Zoro lahir di mana. Kasus ini sama seperti Sanji. Ketika diperkenalkan kita tahu dia berasal dari East Blue. Namun saat di Jaya Arc, Sanji menyebutkan dia lahir di North Blue. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah apa tujuan kapal dari Wano ini singgah ke East Blue? Kita tahu sendiri sudah beratus-ratus tahun lamanya penduduk Wano terkenal akan keasingannya. Nah, dalam SBS tersebut, Oda tak menyinggung waktu tepatnya kehadiran kapal Wano menuju East Blue. Jadi seandainya kita asumsikan bahwa peristiwa tersebut terjadi antara 10-20 tahun yang lalu, di mana waktu yang tepat saat Kaido dan Orochi mengkudeta Wano, maka bisa saja orang-orang yang ada di kapal mencoba untuk menyelamatkan keturunannya yang akhirnya membawa mereka sampai ke East Blue. Ya, saat pengkudetaan Kaido dimulai, saat itu juga Oden memerintahkan untuk membuka perbatasan negeri Wano. Artinya hal tersebut masih sangat relevan dengan kehadiran kapal Wano ke East Blue. Ingat, di East Blue ada salah satu desa yang sangat identik dengan Wano. Ya, desa tersebut adalah Shimotsuki. Desa yang diisi oleh jajaran bangunan ala Jepang yang akrab dengan seni bela diri berpedangnya. Nah, bisa jadi para keturunan-keturunan inilah, entah itu yang dilahirkan di Wano ataupun di East Blue, kemudian melanjutkan pelatihan mereka di dojo-dojo setempat. Karena jika memaksakan diri melanjutkan pelatihan di Wano, maka akan berurusan dengan Kaido dan Orochi. Hal ini berlaku bagi penduduk Wano yang berseberangan dengan kesogunan Orochi. Nah, baru-baru ini One Piece chapter 934 menunjukkan adanya fakta terbaru tentang Zoro dan Momonosuke. Saat itu Kiku yang memperhatikan ucapan Momo dalam mengayunkan pedang langsung mempertanyakan hal tersebut. Ya, pengucapan tersebut dipelajari Momo dari Zoro. Kata-kata yang diucapkan oleh Momo menurut Kiku sangat tidak pantas, karena ada suatu kesamaan dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat kuno Wano, tepatnya wilayah Kuri. Kita tahu bahwa Kuri merupakan salah satu wilayah Wano yang di dalamnya diisi oleh para penjahat dan ronin yang dibuang dari desa mereka. Wilayah tersebut merupakan wilayah tanpa hukum, bahkan Oden juga sempat diasingkan ke wilayah tersebut. Jadi saya kira ada indikasi kuat bahwa keluarga Zoro memang berasal dari Kuri. Kebiasaannya melafalkan ucapan tersebut sangat cocok dengan kebiasaan penduduk Kuri yang di dalamnya berisi orang-orang yang suka bertarung. Karena bagi Zoro, ucapan tersebut bermakna untuk menguatkan hati agar tidak gentar. Bayangkan saja penduduk tersebut sangat suka bertarung setiap harinya. Artinya mereka membutuhkan keyakinan atau ketetapan hati mereka agar tidak gentar dalam melakukan sebuah duel. Ya, saya kira ketika Zoro kecil sudah tak asing dengan pelafalan tersebut. Bisa saja dia mendapatkannya dari pelatihannya ataupun menyaksikan sendiri orang-orang yang mengucapkan kata tersebut. Menyaksikan di sini bisa didapatkan Zoro ketika melihat orang-orang yang di kapal melakukan pengucapan tersebut. Entah itu saat mereka mendarat di East Blue atau tempat yang lain. Yang jelas ketika orang-orang Wano ini sudah merasa tak berdaya akibat kudeta Kaido dan Orochi, pada akhirnya mereka mencoba untuk menguatkan hatinya agar para keturunan yang melihat mereka tak merasakan ketakutan lagi. Nah, coba perhatikan lagi perbincangan Kiemon pada chapter 920. Ketika sebagian besar kru SAP berkumpul dan datang ke reruntuhan Kastil Oden untuk mendengarkan cerita masa lalu Oden, justru Zoro berpisah sendiri dan nyasar ke tempat yang lain. Hal ini seakan-akan dibuat Oda untuk tak melibatkan Zoro ke dalam cerita tersebut secara tidak langsung. Nah, setelah Kiemon menjelaskan perihal masa lalu Oden yang menaklukkan wilayah Kuri, lalu panel berganti pada Zoro, dan kemudian langsung beralih dan berfokus pada Inuarashi yang mengenang masa lalunya di Kuri. Jika boleh saya menduga, saya kira ada maksud tertentu dari Oda yang mengarah pada keterikatan Zoro dan Kuri. Ya, topik dari sebagian panel tersebut tak lain adalah membicarakan masa lalu Oden di wilayah Kuri. Inilah yang kemudian mungkin akan menjadi bagian untuk Zoro, mengingat Oda akan sedikit membahas kisah tentang kapal Wano yang mendarat di East Blue. Ya, saya kira akan ada sedikit cerita masa lalu yang akan diangkat ke dalam cerita utama, dan semua itu mungkin akan menjadi bagian untuk Zoro. Ya, itulah pembahasan mengenai keterikatan Koshiro dan Zoro dengan Wano. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri?
Well, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkannya, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!